Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Rifki Alfaris dengan NIM 33322100046 dari kelas B, jurusan Teknik Elektro angkatan 21. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kesetimbangan kimia part 1. Baiklah, langsung saja kita mulai materinya. Dari yang pertama yaitu pengertian reaksi kesetimbangan. Apa sih reaksi kesetimbangan itu? Reaksi di mana komponen zat-zat reaksi dan zat hasil reaksi pada umumnya dalam wadah yang tertutup. Dalam keadaan setimbang, laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Contoh reaksi sederhananya seperti ini. Kondisi seimbang itu terjadi ketika konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah. Yang kedua, laju ke kanan sama dengan ke kiri. Nah, maksud dari konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah adalah ketika reaktan produk ini, si A dan B ini kan nurun nih, karena untuk menghasilkan si produk. Lalu si produknya juga bertambah. Nah, seiring waktu si produk C dan D ini dengan reaktan A dan B ini terjadi kesetimbangan nih pas di sini. Nah, ketika kesetimbangan itu, maka konsentrasi reaktan dan produk itu tidak akan berubah. Laju ke kanan sama dengan ke kiri, itu berarti ditandai dengan tanda panahnya yang kedua arah ini, bisa ke kanan bisa ke kiri. Berarti si reaktan ini bisa ke kanan menjadi produk dan si produk ini bisa ke kiri menjadi reaktan. Lalu yang selanjutnya, syarat terjadinya kesetimbangan. Yang pertama yaitu bersifat reversibel. Apa sih reversibel itu? Reversibel adalah ketika reaksinya itu terjadi secara bolak-balik. Bolak-balik itu ya seperti tadi, si reaktan bisa ke kanan menjadi produk dan si produk bisa ke kiri menjadi reaktan. Lalu yang kedua yaitu tertutup. Tertutup itu artinya ketika si reaksi berlangsung, maka tidak boleh ada zat atau energi yang ditambahin atau dikurangin. Lalu yang ketiga, bersifat dinamis. Dinamis itu artinya si reaksi ini itu bakal terjadi secara terus-menerus. Lalu yang selanjutnya, konsentrasi kesetimbangan ditandai dengan Kc. Nah, contoh reaksinya itu sederhananya seperti ini. Nah, rumus Kc ini diambil dari reaksi ini. Nah, yang atas ini diambil dari produk dan yang bawah diambil dari si reaktan ini. Nah, dari mana sih pangkat ini? Pangkat ini diambil dari koefisien masing-masingnya. Misalnya ini C, koefisiennya 4, berarti pangkatnya 4. Koefisien D 5, itu berarti pangkatnya 5. Begitu juga dengan reaktan. Nah, jangan lupa untuk nyari konsentrasinya itu dengan cara mol per volume. Berarti kalau konsentrasi A berarti mol A per volume. Kalau mol B berarti kalau konsentrasi B berarti dengan mol B per volume. Nah, syarat untuk masukin ke Kc ini itu ada syaratnya, yaitu zat yang boleh diambil ke dalam rumus ini itu hanyalah boleh gas dan larutan saja. Lalu yang selanjutnya,
contoh soal kesetimbangan homogen. Apa sih kesetimbangan homogen itu? Kesetimbangan homogen itu adalah reaksi yang terjadi ketika zatnya itu sama. Nah, seperti yang di sini, zatnya itu gas semua. Nah, dalam ruangan tertutup yang volumenya 10 liter dan terdapat jumlah zat dalam setimbang N2 sama dengan 0,3 mol, O2 sama dengan 0,4 mol, 2N2O sama dengan 0,2 mol, maka tentukan ketetapan kesetimbangan dari reaksi ini. Kc sama dengan, nah atasnya ingat berarti produk dulu diambil, lalu koefisiennya jadi pangkat, lalu yang per, lalu di bawahnya si reaktannya ini koefisiennya jadi pangkat. Nah, kenapa ini bisa diambil semua? Karena memang ini bersifat gas semua. Seperti tadi yang syaratnya hanyalah gas dan juga larutan. Nah, konsentrasi ini tinggal dimasukin deh. Mol N2O nya 0,2 per 10 liter pangkat 2 ini buat nyari konsentrasinya per, begitu juga sama dengan reaktan, lalu jadilah hasilnya 11,11. Lalu kesetimbangan heterogen. Heterogen itu reaksi yang berlangsung ketika zatnya itu berbeda. Nah, di sini ada padat dan juga gas. Langsung ke soalnya, itu pada suhu 750 Kelvin dan volume 2 liter terdapat jumlah zat pada saat setimbang NiCl2 sama dengan 0,2 mol, H2 sama dengan 0,05 mol, Ni sama dengan 0,1 mol, dan HCl sama dengan 0,2 mol. Maka harga Kc pada suhu tersebut adalah Kc sama dengan, nah produknya dulu, si koefisien jadi pangkat, per H2. Nah, jadi kayak gini. Nah, kenapa sih yang diambil cuma 2 ini? Karena seperti syarat yang tadi, yang diambil hanyalah boleh si gas dan larutan. Di produk ini yang sifatnya gas, HCl-nya aja. Berarti si padatnya ini diabaikan saja. Lalu dimasukkan kembali si ini 0,2 mol per 2 liter untuk mencari konsentrasinya. Dan jadilah hasilnya 0,4. Lalu yang selanjutnya, hasil bagi reaksi. Hasil bagi reaksi ini hampir sama perhitungannya seperti ini. Hanya saja di sini Kc-nya diketahui. Lalu ini Ki itu hasil bagi reaksi. Diketahui Kc 7,1 kali 10 pangkat 2, tentukan hasil bagi reaksi. Nah, di sini molaritasnya udah diketahui. Lalu diambil juga produknya dan reaktannya di bawah, tinggal dimasukin ini 0,58 per 0,81, 0,44, 0,94. Nah, nanti tuh bakal ada hubungannya Ki dengan si Kc ini. Nah, di slide selanjutnya, hubungan Ki dan Kc. Nah, hubungan Ki dengan Kc itu seperti yang tadi kan, tadi Ki-nya hasilnya 0,94 ya. Nah, si Kc-nya diketahuinya segini, berarti 9,710. Berarti kan si Ki kurang dari Kc. Nah, ini artinya berarti reaksinya itu maju. Apa tuh reaksi maju? Nah, reaksi maju itu berarti untuk mencapai kesetimbangan, si reaktan ini maju ke sebelah kanan menjadi produk. Itu berarti untuk capai kesetimbangan dari kiri ke kanan. Itu berarti artinya reaksinya maju. Nah, gimana kalau hasilnya Ki itu sama dengan Kc? Itu berarti sistemnya udah mencapai kesetimbangan. Lalu kalau misalnya Ki-nya lebih besar daripada Kc, itu artinya reaksinya mundur, yang berarti dari si produk ini reaksinya mundur ke kiri. Mundur itu berarti ke kiri ya, berarti menjadi si reaktan untuk mencapai kesetimbangan
maka reaksinya itu ke kiri. Nah, berarti baiklah, hanya segitu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Makasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.